Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama pada malam kali ini kita diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tafaqquh fiddin, mempelajari agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Semoga usaha kita semuanya masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan bagi dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia faqih, paham dalam urusan agama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menggapai ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan menuju surganya. Dan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kewajiban yang keempat yang harus ditunaikan oleh tiap-tiap muslim, disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi. Tingkatan atau kewajiban yang keempat yang harus diperhatikan oleh tiap-tiap muslim yaitu as-sabru, bersabar, 'alal adza fihi, di atas ujian di dalam tiga hal sebelumnya, yaitu di dalam menuntut ilmu, kemudian mengamalkan ilmu dan mendakwahkan ilmu. Kuncinya agar istiqomah, agar berbuah tiga hal tersebut, maka yang nomor 4 ini harus ditunaikan, yaitu as-sabru 'alal adza fihi, sabar di atas gangguan-gangguan yang ada pada jalan-jalan tersebut. Menuntut ilmu banyak gangguannya, mengamalkan ilmu demikian, semakin berat ujiannya. Mendakwahkan ilmu ini juga semakin berat, Para nabi, para rasul dan orang-orang soleh zaman dahulu, para ulama, mereka ketika mendakwahkan ilmu mendapatkan ujian-ujian di dalamnya. Maka ini perlu kesabaran. Dan ini merupakan kunci keberhasilan. Tiga hal yang disebutkan di awal. Seseorang ketika dia menuntut ilmu, pengen mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menguasai ilmu secara mendalam dan seterusnya, maka ini perlu kesabaran. Dia harus sabar, misalkan memahami ilmu alatnya,
kemudian sabar dia meneliti, membahas masalah, mencari jawaban atas suatu masalah, beristihad di dalamnya. Ini harus sabar sehingga dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikian juga ketika beramal, kalau antum mau mengecek betapa banyak ilmu yang sudah kita ketahui, namun betapa sedikit amal yang kita lakukan dari ilmu tersebut. Siapa yang tidak mengetahui keutamaan puasa sunnah? Semuanya hampir mengetahuinya. Tapi kalau ditanya siapakah yang mengamalkannya, dari orang yang mengetahui jumlahnya sedikit. Siapa yang mengetahui keutamaan sholat lail? Ditanya banyak yang tahu, mengilmuinya, tapi yang mengamalkannya sedikit. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini tersaring dari orang kebanyakan manusia, kemudian yang berilmu tersaring lagi yang mengamalkan ilmu. Dan ini setelahnya jumlahnya paling sedikit, yaitu orang yang mendakwahkan ilmu. Lebih sedikit lagi orang yang dia itu bersibuk-sibuk dengan 3 hal tersebut dengan kesabaran. Maka 4 inilah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tandanya orang mendapatkan keberuntungan kalau kesibukannya di 4 hal ini. Sisi waktu dia mempelajari ilmu, di sisi yang lainnya mengamalkan ilmu, di bagian yang lainnya dia juga mendakwahkan ilmu, dan dia terus bersabar di atas itu semuanya. Ini adalah ciri orang yang beruntung. Kemudian disebutkan penjelasan dari kewajiban yang keempat ini, as-sabru 'alal adza fihi. As-sabru, kesabaran adalah habsun nafsi 'ala ta'atillah. Menjaga diri, memaksa diri, memenjarakan diri, habsun itu kayak gitu 'ala ta'atillah, untuk taat kepada Allah. Agar mudah jiwa kita ini untuk taat kepada Allah, maka perlu diilmui, dijadikan itu bagian dari keyakinan kita. Apa itu? Yang utama yang harus kita yakini adalah ketaatan ini akan membawa kebaikan, kemaslahatan kehidupan kita dunia dan juga akhirat kita. Ini yang harus kita jadikan sebagai keyakinan kita agar mudah taat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah melakukan kebaikan-kebaikan. Kita harus yakin bahwasanya ketaatan tersebut membawakan kemaslahatan dunia dan juga akhirat. Ini perlu kesabaran, perlu kesabaran. Dan jiwa kita itu kalau disabar-sabarkan sebenarnya bisa. Karena seluruh ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan sebenarnya dimampui oleh manusia. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan tidaklah Allah membebankan pada jiwa kecuali itu dimampuinya. Dan prakteknya Rasulullah dan juga para sahabat, mereka mampu menegakkan syariat ini. Bahkan syariat yang dituduh, mungkin ada sebagian syariat yang dituduh kejam. Seperti apa? Had, potong tangan, mungkin kisos, dan seterusnya, dituduh kejam, Atau sebagian syariat yang lain dituduh tidak adil. Contohnya apa? Seperti pembagian waris misalkan, Atau syariat yang lain yang dituduh menzalimi hak-hak wanita misalkan. Syariat apa? Menikah lebih dari satu. Apa bahasa ringkasnya? Ta'addud atau poligami,
ya. Ini syariat-syariat berat semuanya. Tapi kalau sudah ada keyakinan di dalamnya bahwasanya ini syariat Allah, kebaikan ini mendatangkan kemaslahatan dunia dan juga akhirat, apa yang terjadi? Ringan jamaah. Ya. Bahkan Nabi SAW disebutkan ya di dalam hadis beliau, hadis tentang masalah jihad ya. Beliau itu menyampaikan yang artinya, aku itu pengen berjihad di jalan Allah, kemudian terbunuh, kemudian dihidupkan lagi, kemudian jihad lagi, kemudian terbunuh, kemudian hidup lagi dan seterusnya, sampai 3 kali Nabi SAW menyebutkan demikian tersebut. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah puasa itu sampai bisa meninggal dunia? Apakah sholat lail itu bisa sampai meninggal dunia? Apakah sholat sunnah itu bisa pelakunya meninggal dunia? Jawabannya tidak. Ya, ini menunjukkan lemahnya iman yang ada pada diri kita. Ya, Nabi SAW mencontohkan, ya, beliau bersemangat seandainya itu ada jihad, beliau itu meninggal dunia kemudian dihidupkan lagi, sampai 3 kali Nabi SAW menyebutkan demikian tersebut. Karena apa? Mengetahui di dalam jihad tersebut ada kemaslahatan, ada pahala yang sangat besar. Ya, ada satu kitab yang sangat bagus. Nggak tahu ini sudah ada terjemahnya atau belum. Biasanya kalau kitab kandel-kandel atau tebal-tebal ini Pustaka Ibnu Katsir biasanya yang suka nerjemahkan ya. Coba dicek, ini ada kitab Targhib wa Tarhib. Ya. Targhib wa Tarhib ini kitab motivasi dan juga ancaman. Ya. Ketika kita itu bermalas-malasan melakukan ketaatan, baca di situ ketaatan apa yang kita malaskan. Itu disebutkan dalilnya, keutamaan-keutamaannya. Gitu kan? Ketika kita melakukan pelanggaran, misalkan meninggalkan kewajiban dan seterusnya, dibaca di situ ada tarhibnya, ya warningnya, gitu kan? Itu yang membuat jiwa itu senantiasa bersemangat untuk terus beramal. Ya. Jadi yang dimaksud dengan kesabaran adalah mengekang jiwa kita untuk melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan anehnya jiwa ini kalau sudah terlatih, maka ini akan menjadi mudah baginya. Ya. Awal-awalnya ini yang sulit, tapi setelahnya dia itu akan menjadi mudah. Ya. Maka ini perlu dilatih. Kemudian wahabsuha an maksiatillah, mengekang jiwa kita untuk menghindari kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar mudah untuk meninggalkan kemaksiatan, ya, kita juga harus memiliki keyakinan. Salah satu keyakinan yang kuat, ya, yang harus dimiliki oleh tiap-tiap muslim, kalau orang bermaksiat pada Allah pasti akan bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita pasti dia akan menang. Nih, diingat-ingat kayak gitu. Sekecil apapun para ulama menyebutkan, ya, ketika bermaksiat maka lihatlah, ya, bukan lihat ini adalah dosa kecil, ini dosa ringan, sekali istighfar mungkin diampuni dan seterusnya, bukan demikian. Tapi lihatlah kepada siapa kamu bermaksiat, kepada Rabbul Alamin yang memberikan kehidupan, memberikan rezeki, memberikan kenikmatan dan seterusnya. Ya, kalaupun kita terjatuh pada perbuatan kemaksiatan, maka Adam alaihissalatu wassalam ini juga pernah terjatuh pada suatu kemaksiatan, dan juga para nabi dan rasul yang lainnya. Mereka maksum, ya, terjaga, akan tapi pernah juga melakukan perbuatan pelanggaran, ya, yaitu segera bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kemaksiatan tersebut. Keyakinan yang harus kita miliki agar mudah meninggalkan kemaksiatan adalah meyakini, ya, bahwasanya maksiat ini menentang aturan Allah dan pasti kita akan berhadapan dengan Allah, ya, dan kita pasti tidak akan menang. Waliyadzubillah.
Kemudian wa habsuha anit tasakhut min aqdarillah, ya. Dan mengekang jiwa kita dari kemurkaan terhadap takdir-takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, yang kita rasakan khairun wa syarrun, ya. Ada rasa nikmat, ada juga sisi lain ini adalah suatu yang menyakitkan kita. Di pandangan kita adalah suatu keburukan. Tapi takdir itu ketetapan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Bagi Allah Subhanahu wa taala semuanya itu baik. Dan ini terbukti jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ujian Allah yang baik bagi orang-orang yang dia itu memiliki ilmu dan saleh, itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Demikian juga ujian berupa keburukan-keburukan yang dirasakan oleh manusia. Maka seandainya itu ada di hadapan orang-orang yang saleh, orang-orang yang berilmu, maka ini adalah suatu kebaikan-kebaikan, ya. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang mulia, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan perkaranya orang-orang yang beriman, semuanya itu baik. Syaratnya apa? Beriman. Dia yang mampu melihat seluruh peristiwa dengan keimanan ini, ya. In asabatu sarra syakar. Seandainya dia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesenangan, dia bersyukur. Gak lalai, ya. Gak lupa diri, gak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lah. Maka Rasulullah mengatakan itu adalah baik bagi orang tersebut, yaitu orang yang beriman. Wa idza asabatu dharra sabar fakana khairan lah. Seandainya dia diuji dengan sesuatu yang menyusahkan, sesuatu yang menggelisahkan, dia sabar, ya, gak putus asa, gak suudzon kepada Allah, ya, tidak murka kepada ketetapan Allah, tapi dia bersabar. Fakana khairan lah. Maka yang demikian tersebut adalah baik bagi orang-orang tersebut, ya. Jadi indah sekali kalau orang itu sudah beriman. Setiap gerakannya ini adalah pahala, setiap waktunya ini adalah pahala, ya. Setiap yang dia pikirkan, yang dia rasakan, semuanya bisa menghasilkan pahala. Maka kita berusaha untuk, ya, mendapatkan derajat keimanan tersebut. Fahabsun nafsi an tasakhut wa tadajjar wal malal wa yakunu daiman nashitan fid da'wati ila dinillah wa in udhiya, ya, li'anna aziyatad da'in ilal khairi min tabi'atil bashar illa man hadallah, ya. Jadi ini adalah paketan yang nanti akan ditemui oleh orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Paketannya orang yang menuntut ilmu, yang beramal dan juga berdakwah, ini adalah akan menjumpai ujian-ujian, ya. Dan kewajiban kita senjatanya adalah as-sabr. Kita itu bersabar. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, karena ujian bagi para penyeru kebaikan min tabiatil bashar, ini adalah paketan manusia, ya, kecuali orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Jadi jangan merasa sudah aman, ya, kalau kita itu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Tapi ada ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala datangkan untuk meningkatkan derajat kita, ya. Perhatikan seluruh nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Qur'an, ya.
Gak ada yang mereka itu damai-damai saja, ada ujian semuanya. Ya, Nabi SAW asraful anbiya wal mursalin, sebaik-baik nabi, semulia-mulianya para rasul juga demikian, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, diusir dari kampungnya, disiksa dan seterusnya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini sudah paketan ya. Maka senjata kita adalah sabar, ya. Sabar. Hidup kita mulia di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga mulia ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena istiqomah di atas jalan-jalan yang mulia. Qala Allah taala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna." Ini ya, coba kita lihat sepenggal demi sepenggal, sangat indah sekali. Allah Subhanahu wa taala menghibur, memotivasi dan memberikan keyakinan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, dan sungguh-sungguh berarti benar-benar ada, ya. Kudzibat rusulun min qablika, telah didustakan, ya, rasul-rasul, utusan-utusan sebelum kamu. Ya, ini isyarat Rasulullah pun nanti juga akan didustakan. Demikian juga yang meneruskan dakwah para nabi ini didustakan juga, ya, difitnah dan seterusnya. Fasobaru, mereka semuanya itu bersabar. Ini kuncinya, ya. Ketika ada suatu peristiwa dakwah kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita dakwah ini menyerang kita, yang kita dakwah ini mengejek kita dan seterusnya. Ini tabiatul bashar, ya, tadi disebutkan, ini kebiasaan manusia demikian. Para nabi dan para rasul sebelumnya juga seperti itu. Fasobaru, mereka para rasul ketika dustakan tersebut adalah sabar, ala ma kudzibu, ketika didustakan, wa udu, ketika juga diapakan? Disiksa, dicela, difitnah, diejek, diuji dengan berbagai macam ujian. Kuncinya adalah kesabaran. Hatta atahum nasruna, ya, ujungnya setelah mendapatkan ujian tersebut semuanya, mereka mendapatkan pertolongan dari kami. Pertolongan, sampai pertolongan tersebut, pertolongan kami datang pada mereka. Nanti PR, ya, biar PR-nya nggak cuma ketika sekolah aja, ya. Dibuka mushafnya, ya, dibaca cerita-cerita tentang Nabi dan Rasul itu. Akhir dari kehidupan mereka apa? Semuanya apa? Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir dari kehidupan mereka semuanya. Jadi seperti ini. Kita kisahnya membangun dakwah, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini gambarannya. Pasti kita nanti diuji. Setelah itu apa? Kita harus bersabar. Tetap di atas ilmu, tetap di atas amal, tetap kita itu berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Kita harus bersabar sampai nanti datang pertolongan kita, yaitu pertolongan kami, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun surat An-Nasr, ya, idza jaa nasrullahi wal fath, ini sebagian sahabat semuanya menafsiri ini adalah pertolongan Allah datang. Ya, pertolongan Allah itu datang. Ya, gak salah memang seperti itu lafadznya. Tapi ada salah seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan ini adalah tanda
wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sudah ada pertolongan, berarti ini sudah selesai. Ya, ujungnya dari orang yang berat kebaikan diuji dan seterusnya, ketika bersabar maka ini adalah tinggal kemenangan. Kalau sudah ada kemenangan, ini tandanya berakhirnya kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika turun ayat itu disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak tasbih dan istighfar. Ya, doa ketika rukuk dan sujud itu. Maka nasihat bagi orang-orang yang antum lihat mungkin sakit sudah parah atau dalam kondisi sakit parah lah misalkan ya, atau kondisi sakaratul maut dan seterusnya, termasuk ini anjurannya adalah banyak bertasbih dan beristighfar. Ya. Dikirnya apa? Diajari dikirnya. Subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Terus diucapkan. Kalau dia bisa istiqomah, ini insyaallah dia mendapatkan husnul khatimah. Contohnya siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi endingnya atau hasil akhir dari menegakkan dakwah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini, setelah diuji kemudian dia harus bersabar, maka adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Mekah sekarang ini dan bandingkan dengan Mekah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali dakwahnya. Lihat pula bagaimana Madinah pada saat itu dengan saat ini. Ini adalah amal jariyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kesempatan bagi kita semuanya, Ini dakwah masih sepi, pengajian sepi. Ini kesempatan antum untuk membangun dakwah, mengawali dakwah sehingga ini terus berkembang. Allah Subhanahu wa taala menitipkan melalui antum semuanya, ini adalah amal jariyah. Siapa yang tidak senang, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau ternyata umur kita cuma 60, kemudian kiamat nanti datang 1000 tahun lagi, seakan-akan kita itu beramal 1000 tahun, mendapatkan pahala 1000 tahun. Ini kesempatan bagi kita untuk berlomba-lomba menuntut ilmu, beramal, berdakwah dan terus sabar di jalan dakwah tersebut, di atas sunnah tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kalau ini digunakan di jalan ini semuanya, jalan ilmu, jalan amal, jalan dakwah, ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti hari kiamat. Ini betul-betul berkah. Kalau seandainya usia kita, tenaga kita, harta kita, apapun yang Allah Subhanahu wa taala titipkan pada kita, kita kembalikan lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ini akan diberkahi oleh Allah, akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti hari kiamat. Ini bukan teori, jamaah rahimani wa rahimakumullah, Salah satunya yang betul-betul kita bisa saksikan, di kota Madinah, ini masih ada lahannya siapa? Utsman. Ada sebagian dibangun hotel, kemudian hasil dari hotel tersebut diwakafkan, disedekahkan dan seterusnya. Padahal sudah berapa tahun? 1500-an tahun. Itu berapa keturunan? Kalau kita katanya kaya itu berapa keturunan? 7 turunan ya. Itu sudah kekayaan kaum muslimin seperti itu sampai nanti hari kiamat. Ini kan? Ilmu amal juga demikian. Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau itu usianya 40-an. Usia 40-an. Tapi ilmunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sampai para ulama menyebutkan tidak ada satu masjid yang dibangun kecuali di dalamnya ada Al-Quran, di dalamnya ada hadis Nabi dan kitab apa? Riyadhus Shalihin. Arba'in Nawawi. Mau merek apapun, merek ya. Masjid merek ini, merek itu dan seterusnya, kitab itu gak pernah ketinggalan. Karena apa? Keberkahan ilmu tersebut dijaga sama Allah sampai hari kiamat. Keberkahan Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika membangun Ka'bah sampai sekarang diabadikan dan nanti sampai hari kiamat dan seterusnya. Dan setiap kita diberikan potensi untuk itu, kita lihat apa yang bisa kita jadikan sebagai amal andalan kita sampai nanti di hari kiamat meskipun kita tubuhnya sudah hancur. Ya. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita ulangi sedikit ya. Ini paketannya orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menegakkan syariat Allah, dia akan diuji ya oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Hendaklah dia itu bersabar dan di ujungnya nanti Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kemenangan. Ya. Wa kullama kuyatil adhiyatu qaruban nasr. Ya. Jadi setiap nanti kalau semakin ujian itu semakin berat, ujian ini semakin berat, makanya menunjukkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sudah sangat dekat. Ya. Ketika Nabi masih dakwah sendirian, kemudian beberapa sahabatnya dan seterusnya, azabnya ini terus semakin meningkat. Sampai Nabi SAW gak tega. Maka sebagian dari sahabat mereka itu diperintahkan hijrah ke negeri Habasyah. Lihat. Sampai memuncak ujian tersebut, maka Nabi SAW dan juga para sahabatnya hijrah ke mana? Kota Madinah. Mulailah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin semakin banyak, semakin kuat, dakwah berkembang dan seterusnya, sehingga ya 10 tahun setelahnya bisa menaklukkan kota Mekah. Ya. Dan kaum orang-orang kafir mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Itu ada ceritanya kenapa mereka yang awalnya itu sangat ingkar kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Apakah hanya takut mati saja? Ternyata tidak, ya. Mereka nenek moyangnya dan juga keturunannya ingat kisah siapa? Raja Abraha. Kalau kita sebut biasanya Raja Abraha ya. Ketika ingin menghancurkan Ka'bah. Pada waktu itu patung-patung masih ada di sekeliling Ka'bah, ya. Ketika mereka mau menghancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Ka'bah itu hancur. Yang mereka yakini ini keliru, ya. Wah, ada patung-patungnya kan, berarti ini agama yang benar. Maka dilihat ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah tersebut, ditunggu betul. Ini pasukan yang sangat besar sekali. Dulu pernah terjadi, yaitu ketika pasukan gajah pengen menyerang atau menghancurkan Ka'bah. Kita lihat, kalau seandainya mereka nanti hancur sebelum masuk ke wilayah kita, berarti agama kita itu yang benar. Ternyata tidak, ya. Nabi SAW dan para sahabatnya masuk tanpa menumpahkan darah, dan Nabi dan juga para sahabatnya mereka itu tidak dihancurkan seperti pasukan Abraha tadi. Mereka yakin, oh berarti dulu itu agama yang salah, ya. Inilah yang betul agamanya Muhammad. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Ini kisahnya demikian. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, ini mengingatkan pada kita semuanya kalau sekarang ini masih sulit, ya, mengembangkan dakwah sulit, ya, mengamalkan sunnah berat dan seterusnya, ini perlu kesabaran. Hanya perlu kesabaran, gak ada yang lainnya.
ya, insya Allah nanti akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan ketika jenengan masih hidup, mungkin nanti masa anak-anak kita atau masa siapa? Cucu-cucu kita dan seterusnya. Dan kita mendapatkan amal jariyah karena sudah mengawali menerapkan sunnah ya pada daerah-daerah tersebut ya. Saya masih ingat sekali dulu ketika tahun 2004-an ya, di Surabaya tidak seperti sekarang ini. 2004 itu kalau ada tabligh akbar gitu ya, kira-kira berapa yang datang tabligh akbar? Pantasnya berapa? 1000 gitu ya. Oh itu gerutuk-gerutuk gitu ya. Wah luar biasa. Cuman gak ada 50 orang. Itu 2004-an. Sekarang antum lihat tabligh akbar di sana. Udah ribuan orang. Di Kediri juga dulu saya rasakan tahun 2000-an celana cingkrang itu sangat jarang ya. Kajian juga sekota Kediri mungkin 1 titik saja. Tapi sekarang tinggal pilih ya. Tinggal pilih. Mungkin ceritanya di Nganjuk juga seperti itu. Ya, masa-masa Covid 2000 berapa? 19 dan seterusnya. Saya masih ingat ya. Nggih Pak Prapto dulu ya, waktu di musola Villa Candi Mas ya. Itu enggak ada 10 orang waktu itu. 6 orang dan seterusnya. Sekarang terus bertambah dan seterusnya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus saja menuntut ilmu, beramal, berdakwah. Ya insyaallah nanti dakwah terus berkembang. Taib barakallahu fik, ini juga masih panjang ya materi yang disampaikan oleh beliau. Kita cukupkan, mungkin ada sisa waktu sambil menunggu isya. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Kalau tidak ada kita cukupkan ya. Semoga apa yang kita bacakan pada pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita senantiasa berada di 4 kondisi ini, menyibukkan diri kita dengan ilmu, dengan amal soleh, mengajak manusia di atas keduanya, dan senantiasa kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran tersebut sehingga kita terus berada dalam kondisi kebaikan-kebaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.